Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik. Tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan, dengan subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, perhatikan ya penjelasan berikut ini sampai selesai ya. Di sini Miss akan menjelaskan tentang huruf kapital dan tentang jam ya. Anak-anak, kita sekarang belajar huruf kapital. Sebelumnya kita juga sudah belajar ya di tema 6, belajar tentang huruf kapital. Dan Miss juga sudah memberikan penjelasan di tema 6 tentang huruf kapital. Anak-anak, huruf kapital bisa disebut juga dengan huruf besar. Di tema 6 kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Penggunaan huruf besar atau huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, ya kan anak-anak? Masih ingat? Nah, sekarang di tema 8 kita juga harus mengulang kembali tentang huruf kapital. Nah, jadi jika kalian menulis, tolong diperhatikan kembali ya penggunaan huruf kapital. Nah, anak-anak, ini ada di tema 8. Kemarin di tema 6 kita sudah belajar penggunaan huruf kapital, yaitu digunakan untuk awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan. Nah, sekarang huruf besar dipakai juga sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Contohnya, yang Maha Esa, YME-nya itu harus besar ya, nomor 1. Nomor 2 juga ya. Nah, itu adalah penambahan penggunaan huruf kapital ya. Anak-anak, perhatikan soal ini. Kemarin kalian sudah mengerjakan soal nomor 1 ini ya, tapi sedikit koreksi dari Miss biar kalian lebih paham lagi. Nah, sebelum kalian menjawab soal, perhatikan soalnya, pahami dulu baru kalian kerjakan. Nomor 1, anak-anak, susunlah kata berikut menjadi kalimat. Tuliskan kalimat menggunakan huruf kapital yang benar. Anak-anak, kalimat ini A sampai E itu belum tersusun kalimat yang benar. Ini masih belum rapi ya. Kalian harus susun kalimat ini. Lalu kalian tulis atau salin kembali menjadi kalimat yang benar. Lalu kalian perhatikan juga huruf kapitalnya ya. Misalkan Miss kasih contoh nomor 1. Tony membantu ayah membersihkan halaman. Nah, yang dipakai huruf besarnya itu kalian harus tulis nama Tony itu harus huruf besar T-nya. Selain dia awal kalimat, dia juga nama orang, karena nama orang dan awal kalimat itu harus besar. Anak-anak, perhatikan di sini ya. Kalian buka buku paket tema 8 halaman 11. Di situ yang paling bawah ya, perhatikan. Anak-anak, masih ingatkah kamu tentang penggunaan tanda titik? Penggunaan tanda titik juga sudah belajar ya di tema 6 kemarin. Miss sudah menjelaskan tanda titik digunakan di akhir kalimat berita. Kalimat berita itu apa anak-anak? Yaitu berisi tentang pemberitahuan atau informasi. Perhatikan di sini contoh. Ayah, lampu kamar mandi berkedip-kedip, titik. Ini titik di akhir kalimat. Nah, awal kalimatnya itu harus huruf besar A-nya ya. Perhatikan, jika kalian menulis, perhatikan penggunaan huruf kapitalnya ya. Awal kalimatnya jangan lupa kalian tulis dengan huruf besar. Jika kalian bertemu dengan nama orang itu kalian harus gunakan huruf besar. Ya, paham ya?
Anak, buka buku paket halaman 12 bagian atas, perhatikan kalimat mana saja yang menggunakan tanda titik. Ayo tuliskan kembali di bukumu. Anak-anak, selain kalian mendengarkan penjelasan dari Miss, kalian juga sambil catat dan buka buku paketnya halaman 12 ya. Nah, yang A, Made dan ayah sedang bercakap-cakap. Anak-anak, selain kalian memperhatikan penggunaan tanda titik, kalian juga harus perhatikan kembali tentang penggunaan huruf kapital yang benar ya. Yang A, kalian salin di buku tulis ya. Made dan ayah sedang bercakap-cakap. Made itu nama orang dan juga di awal kalimat. Jadi M-nya harus besar. Made, M-nya harus besar. Dan ayah sedang bercakap-cakap. Kasih tanda titik ya anak-anak. Yang bagian B, lampu kamar Made ternyata sudah rusak. Nah, kita ganti awal kalimat itu L-nya harus besar. Lampu L-nya harus besar. Made, M-nya harus besar. Kenapa harus besar? Made harus huruf besar karena nama orang. Jadi kalian ganti M-nya huruf besar. Ternyata sudah rusak, titik, jangan lupa. Bagian C, Made mengambil lampu di laci meja. Madenya kalian jangan lupa tulis M-nya harus huruf besar ya, karena nama orang dan awal kalimat juga. Nah, kalian harus tulis ya, M-nya harus huruf besar. Mengambil lampu di meja, di laci meja, titik, dan seterusnya nanti kalian lanjutkan ya. Oke anak-anak, tadi Miss menjelaskan tentang huruf kapital. Sekarang kita belajar tentang jam. Anak-anak perhatikan di sini. Jam terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Jam digital, 2. Jam analog. Baik, Miss di sini akan menjelaskan tentang jenis jam. Yang pertama Miss akan menjelaskan tentang jam digital. Jam digital itu apa sih anak-anak? Jam digital adalah jam yang tampilan dasarnya berupa angka yang tertera langsung di layar. Nah, cirinya dalam jam digital tidak ada jarumnya anak-anak. Biasanya jam digital hanya menunjukkan jam dan menit saja. Namun, ada beberapa jam digital yang juga menunjukkan detik. Nanti Miss akan memberikan contoh gambar tentang jam digital ya, perhatikan. Anak, perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh gambar jam digital. Sekarang kalian sudah tahu ya, jika kalian menemukan gambar jam seperti ini atau kalian mempunyai jam seperti ini dinamakan jam digital ya. Nah, yang sekarang Miss akan menjelaskan tentang jam analog. Anak-anak, dalam jam analog terdapat angka 1 sampai 12. Yang kedua, jarum jam pada jam analog selalu bergerak memutar. Ya kan? Yang ketiga, dalam satu hari ada 24 jam. Yang keempat, satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Anak, ini adalah contoh gambar jam analog seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh jam analog.
Tadi Miss juga sudah menjelaskan ciri-cirinya juga ya. Anak-anak, di sini Miss akan menjelaskan cara membaca jam digital. Anak-anak perhatikan, di situ ada angka 12.208. Cara dibacanya, jam di atas dibaca pukul 12 lewat 8 menit. Begitu cara membacanya ya. Anak-anak, cara membaca jam analog, perhatikan di sini ada gambarnya. Jarum pendek menunjukkan angka 6 nih. Yang gambarnya merah itu jarum pendek ya, itu menunjukkan angka 6. Jarum panjang yang warna hijau itu menunjukkan angka 12. Jadi, jam ini menunjukkan jam 6 atau dibaca pukul 6. Anak-anak, perhatikan gambar ini lebih jelasnya. Perhatikan anak-anak, jarum pendek yang berwarna biru itu menandakan jam ya. Jarum panjang yang berwarna merah itu menunjukkan menit. Sedangkan yang garis yang tipis itu ya, yang panjang juga tapi tipis, tidak ada tanda panahnya, itu menunjukkan jarum detik ya. Contoh misalkan jam 9 ini menunjukkan jam 9 tepat ya, jam 9 pas. Kalau kalian tulis, kalian 09.00. Anak-anak, buka buku paket halaman 13, langsung saja bagian bawah. Sekarang lengkapi jarum jam sesuai keterangan di bawah ini. Ayo kita kerjakan nih anak-anak. Jarum pendek menunjukkan angka 10. Ayo kita tunjuk jarum pendek ke angka 10. Harus tepat ya. Ini pensilnya kurang bagus nih. Ya. Nah, jarum panjang menunjukkan angka 12. Ayo kita tarik jarum panjangnya ke angka 12. Maaf ya kalau misalkan Miss kurang bagus. Nah, sudah ya, jarum pendek ke angka 10, jarum panjangnya ke angka 12. Dibaca, anak-anak perhatikan di sini, jangan salah jawab. Kalau dibaca itu kalian tulisnya dengan huruf. Kalau ditulis, kalian tulisnya dengan angka. Di sini dimintanya dibaca pukul 10 ya, berarti 10. Jangan salah. Kalau misalkan ditulis, berarti kalian tulisnya 10.00, tapi di sini dibaca, berarti dibaca pukul 10. Jangan lupa ya. Perhatikan di sini Miss mempunyai contoh soal di sini. Bagian 1 dan 2 aja kita kerjakannya ya. Nah, anak-anak, jarum pendek menunjukkan angka 6. Jarum pendek ke angka 6 kan ini. Jarum panjang menunjukkan angka 12 nih. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Jam tersebut dibaca pukul 6. Dibaca pukul 6. Kenapa tulisnya pakai huruf? Karena dimintanya dibaca ya. 6. Maaf ya, pokoknya kalian tulisnya 6 di sini. Nah, yang kedua, jarum pendek menunjukkan angka 3 nih. Jarum pendek ke angka 3. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Jam tersebut dibaca pukul 3. Begitu seterusnya ya. Nah, contohnya juga seperti ini. Sama kan anak-anak? Langsung aja. Jangan lupa, kalau dibaca kalian tulisnya dengan huruf ya. Nih, kalau dibaca. Nah, di sini ada contoh soal lagi anak-anak.
Jam menunjukkan pukul berapa? Pukul 1. Tulis 1 di sini. 1. Ditulis. Nah, baru kalau ditulis itu pakai angka ya anak-anak. Jangan lupa berarti ditulis pukul berapa? 01.00. Miss belum mengajarkan tentang pagi, siang, sore cara menulis jamnya ya. Nanti besok Miss akan menjelaskan. Nah, jam menunjukkan pukul berapa? Pukul 4. Tulis kalian di sini 4. Ya. Ditulis pukul berapa? Jangan lupa pakai angka 04.00. Di sini juga pukul 3 ya. Kalian tulis 3. Ditulis pukul berapa? 03.00. Anak-anak, tugas hari ini kalian kerjakan buku paket halaman 14. Perhatikan di sini nomor 1. Tolong ya, pesan dari Miss jika mengisi baca dulu soalnya. Pelan-pelan, pahami dulu baru kalian jawab. Jangan lupa nomor 1 disalin di buku tulis ya. Nah, anak-anak, susun kata berikut menjadi kalimat. Tulis menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Anak-anak, jangan lupa perhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Jangan lupa kalian kasih tanda titik. Paham ya? Ini juga kalian kerjakan. Tadi jika kalian diminta dibaca pukul, berarti gunakan dengan huruf. Kalau ditulis pukul berarti pakai angka. Jangan lupa. Jangan salah ya. Nomor 2 dan nomor 3. Berarti halaman 14 kerjakan 3 soal ya. Selanjutnya tugas yang kedua, kalian kerjakan buku paket halaman 18. Soal 1 dan 2 ya. Yang satu perhatikan gambar. Yang kedua, lalu kalian gunakan tanda titik huruf kapital yang tepat. Berarti kalian perhatikan gambar, lalu buat kalimat sesuai dengan gambar. Lalu kalian perhatikan huruf kapital dan tanda titiknya ya. Jangan terburu-buru. Yang nomor 2, kalian baca baru kalian kerjakan. Mungkin itu saja penjelasan dari Miss. Tugasnya halaman 14 dan halaman 18 ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.